Salam Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini yang tertulis dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan, ibarat benih yang tahu untuk bertumbuh, dia harus masuk ke tanah yang kotor, tertutup dalam kegelapan dan berjuang untuk mendapatkan cahaya. Mungkin pernahkah kita menanam sebuah biji tanaman? Jika kita menanam sebuah biji, tentulah kita akan menggali sebuah lubang. Setelah lubang itu digali, maka kita pun memasukkan biji itu dan menutupnya kembali dengan tanah. Dalam kegelapan itu, biji itu akan berusaha mencari cahaya atau terang agar dapat bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Dalam hal ini, tanaman itu sangat membutuhkan terang untuk bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Begitu juga dengan manusia, untuk bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah, maka ia pun membutuhkan terang. Dalam kehidupan manusia, Tuhan Yesus mengajarkan kita agar hidup di dalam terang. Sekalipun dunia ini gelap, terang Tuhan akan selalu bercahaya untuk menuntun orang-orang yang berada di dalam kegelapan itu. Sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Rasul Paulus ketika hidup di dalam kegelapan mengakui dirinya yang paling hina karena telah menganiaya umat Kristen. Tetapi kemuliaan Tuhan itu telah membawanya dari gelap ke terang yang bercahaya. Paulus pun akhirnya hidup dalam terang itu dan membawa terangnya bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kita pun tidak hanya menikmati terang Tuhan saja, tetapi kita juga harus menjadi terang itu. Karena menjadi terang adalah panggilan setiap hidup orang percaya. Ketika kita sudah hidup dalam terang, maka kita pun harus membawa terang itu kepada setiap manusia. Tidak hanya di satu tempat, tetapi biarlah terangmu itu menyinari semua tempat. Sebab kehidupan bermakna adalah ketika kita memancarkan cahaya dan kehangatan bagi banyak orang. Sobat Kairos yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita mau menjadi terang itu? Sebab untuk menjadi terang tidaklah mudah. Penderitaan pun akan kita hadapi, karena kita harus menegakkan aturan yang tidak melanggar firman Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah terang dan jangan takut, sebab di dalam gelap pastilah terbit terang. Ingatlah selalu, kegelapan tidak akan bisa mengusir kegelapan, tetapi hanya cahaya terang yang dapat melakukannya. Ingatlah selalu, kegelapan bukan ancaman bagi hidup kita, tetapi kegelapan adalah peluang untuk menghidupkan cahaya itu. Oleh sebab itu, jadilah terang. Tuhan Yesus menyertaimu. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkatimu. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa.
Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!